semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Arafat dengan NIM akhir 057. Saya dari Prodi Komunikasi Islam, Komunikasi Penyiaran Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Pekalongan. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut ke materi. Sebelum saya masuk ke materi, ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Saya dari kelas Metodologi Studi Islam B yang diampu oleh Bapak Lutfi Maulana MAG. Oke, kita masuk ke materinya ya. Pernah nggak sih kalian tuh nanya ke diri sendiri, kenapa sih kita harus belajar studi Islam? Bukan karena ini mata kuliah wajib, tapi karena studi Islam itu sebenarnya cara kita untuk ngerti hidup, ngerti agama kita, dan ngerti kenapa wahyu itu turun untuk manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Awal mula studi Islam. Studi Islam itu dimulai dari momen paling bersejarah, turunnya wahyu pertama di Gua Hiro. Saat itu Nabi Muhammad SAW belum tahu kalau beliau itu akan jadi pembawa risalah yang paling besar. Tapi dari situ dimulailah proses pendidikan Islam yang paling otentik, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu bukan cuma kumpulan ayat, tapi petunjuk hidup. Dan tugas kita sekarang adalah memahami petunjuk itu, bukan cuma menghafal, tapi menghayati. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa sih studi Islam itu? Studi Islam itu bukan cuma belajar fikih atau tafsir, tapi juga belajar sejarah, budaya, etika, bahkan cara berpikir. Kita belajar gimana Islam berkembang, gimana umat Islam dulu berpikir, dan gimana kita bisa ambil pelajaran buat zaman sekarang. Jadi, studi Islam itu luas banget. Bukan cuma urusan ibadah, tapi juga soal kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan studi Islam. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa memahami Islam secara utuh. Biar kita nggak cuma ikut-ikutan, tapi tahu kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita harus jujur. Selain itu, studi Islam juga ngajarin kita buat berpikir kritis. Biar kita nggak gampang termakan hoaks agama atau tafsir-tafsir yang menyesatkan. Dan yang paling penting adalah studi Islam bantu kita jadi muslim yang bijak, terbuka, dan relevan sama zaman. Oke, kita sampai ke materi selanjutnya, yaitu urgensi di era milenial. Nah, sekarang kita hidup di era milenial, semua serba digital, serba cepat. Tantangannya beda banget sama zaman dulu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer, gimana Islam memandang teknologi, gimana Islam bicara soal lingkungan, mental health, bahkan gender. Makanya, studi Islam itu penting banget, karena kalau kita nggak ngerti Islam secara mendalam, kita bisa salah langkah, bisa jadi kita ikut paham radikal, atau malah jadi apatis sama agama sendiri. Oke, kita sampai ke pembahasan yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya itu, studi Islam itu bukan cuman untuk dapat nilai bagus, tapi untuk ngerti siapa kita, kenapa kita hidup, dan gimana kita bisa jadi manusia yang bermanfaat. Islam itu bukan agama yang kaku, tapi agama yang fleksibel, penuh kasih sayang, dan relevan di semua zaman. Yuk, kita pelajari Islam dengan hati, bukan cuma dengan kepala. Karena kalau kita ngerti Islam dengan benar, kita jadi pribadi yang kuat, bijak, dan netral. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.